Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keistimewaan angka 7 menurut Syekh Al-Hamdani. Angka 7 bisa disebut sebagai bilangan istimewa. Di antara alasannya adalah karena sejumlah ayat Al-Quran secara eksplisit menyebutkan angka 7. Keistimewaan ini kemudian mendorong Syekh Abi Nasr Muhammad bin Abdurrahman Al-Hamdani menulis kitab As-Sabiyat fi Mawaid Al-Bariyat, nasihat 7 kepada makhluk bumi. Kitab ini tersusun menjadi 7 bab yang menjelaskan sejumlah peristiwa penting dan terjadi dalam 7 hari, Sabtu sampai Jumat, untuk kemudian diambil hikmah dan pelajarannya. Sesuai jumlahnya, Syekh Al-Hamdani mengungkap misteri dan keistimewaan angka 7 dengan menyampaikan 7 alasan yang dikuatkan dengan dalil nakli dan akli. Pertama, Allah menciptakan 7 lapis langit yang dihiasi dengan keindahan bintang-bintang bagi yang memandangnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Naba ayat 12 dan Al-Hijr ayat 16. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh. Walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyanaha lin-nadhirin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikannya terasa indah bagi orang yang memandangnya. Kedua, Allah menghiasi bumi dengan adanya 7 daratan dan lautan. Hal ini sesuai dengan firman-Nya yang ada dalam surat At-Talaq ayat 12 dan Luqman ayat 27. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Allah yang menciptakan 7 langit dan menciptakan bumi juga serupa. Wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur. Dan ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi setelah keringnya. Ketiga, Allah menciptakan 7 lapis neraka, yaitu neraka jahanam, syair, sakor, jahim, hatamah, lazat, dan hawiyah. Neraka tersebut kemudian disiapkan dengan 7 pintu, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Hijr ayat 44. Laha sab'atu abwab likulli babim minhum juz'um maqsum. Neraka jahanam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Keempat, Allah menghiasi Al-Quran dengan adanya 7 jenis bacaan dan 7 ayat dalam surat Al-Fatihah yang sering dibaca, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Hijr ayat 87. Walaqad atainaka sab'an minal mathanil wal Qur'anal 'azim. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Kelima, Allah menghiasi manusia dengan 7 anggota tubuh yang dihiasi dengan 7 macam ibadah, yaitu 2 tangan untuk berdoa, 2 kaki untuk berkhidmah dalam kebaikan, 2 lutut untuk bersimpuh kepada Allah, dan 1 wajah untuk bersujud kepadanya. Allah berfirman dalam surat Al-Alaq ayat 19, wasjud waqtarib.
dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Keenam, Allah menjadikan umur manusia menjadi 7 masa, yaitu rodi masa menyusui, fati masa penyapihan, sabi masa kanak-kanak, gulam masa remaja, syab masa pemuda, hal masa dewasa, dan syekh masa tua. Selain itu, Syekh Al-Hamidi juga mengungkapkan jumlah 7 kata dalam kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat tersebut jika dipecah akan menjadi 7 kata, yaitu la, tidak ada, ilaha, Tuhan, illa, kecuali Allah. Yang kelima Muhammad, yang keenam Rasul, dan yang ketujuh Allah. Allahi. Allah berfirman dalam surat Al-Fat ayat 26, wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahliha wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Dan Allah mewajibkan kepada mereka tetap taat menjalankan kalimat takwa, dan mereka lebih berhak dengan itu dan patut memilikinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. 7. Allah menghiasi bumi dengan adanya 7 wilayah, yaitu Hindustan, Hijaz, Basra, Badiah, dan Kufah. Yang keempat Irak, Sam, dan Khurasan sampai Balka. Kelima Romawi dan Armenia. Keenam negara tempat Ya'juj Ma'juj, dan ketujuh Cina dan Turkistan. Itulah penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Al-Hamdani mengenai keistimewaan angka 7. Umumnya kitab As-Sabiyat fi Mawad Bariyat yang beredar di pasaran digabungkan dengan kitab Al-Majalisus Saniyah, tepatnya berada di pinggir kitab. Dilansir dari NU Online oleh Muhammad Ais Lutfi. Delapan, hikmah dibalik peristiwa Isra Mi'raj. Segala dilansir dari NU Online oleh Muhammad Abror. Segala sesuatu yang Allah kehendaki pasti menyimpan hikmah di baliknya, apalagi sekelas Isra Mi'raj agung. Momen yang diperingati setiap tanggal 27 Rajab ini memiliki sejumlah hikmah. Berikut adalah 8 hikmah di balik peristiwa Isra Mi'raj. Yang pertama, tingginya derajat kehambaan. Dalam surat Al-Isra ayat 1 yang mengisahkan peristiwa Isra Mi'raj, kata yang digunakan untuk menyebut Nabi Muhammad SAW adalah abdun, yang berarti hamba. Ini menunjukkan hamba yang benar-benar bertakwa kepada Allah mendapat derajat begitu luhur di sisi Allah. Penyebutan kata abdun yang ditunjukkan untuk Nabi Muhammad tidak hanya terdapat dalam surat ini saja. Dalam surat lain seperti Al-Baqarah ayat 23 dan Al-Jin ayat 19 juga demikian. Kedua, pembekalan dakwah yang tangguh sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Orang-orang yang Nabi cintai dan mendukung misi dakwanya sepenuhnya hati silih berganti meninggal dunia. Di sisi lain, penindasan kaum Quraisy semakin hebat. Ujian bertubi-tubi yang Allah lakukan ini agar Nabi benar-benar tangguh dalam berdakwah. Ketiga, menyampaikan kebenaran meskipun pahit. Begitu pagi setelah malam Isra Mi'raj, Nabi mengabarkan apa yang baru dialaminya ke
penduduk Mekah, praktis banyak orang yang tidak percaya dengan kabar tidak masuk akal ini. Ini menunjukkan bahwa kebenaran harus tetap disampaikan meskipun banyak mendapat penolakan. Keempat, syariat Nabi Muhammad menghapus syariat nabi-nabi terdahulu. Saat peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah menjadi imam sholat bagi nabi-nabi terdahulu. Ini bukti bahwa mereka tunduk dan mengikuti risalah Nabi Muhammad, sekaligus menjadi isyarat bahwa syariatnya telah menghapus syariat nabi-nabi sebelumnya. Kelima, keistimewaan Masjidil Aqsa bagi umat muslim. Dalam perjalanan Isra, masjid yang berada di Palestina itu menjadi tempat tujuan Nabi sebelum akhirnya bertolak ke Sidratul Muntaha. Ini merupakan indikasi betapa mulianya masjid tersebut. Bahkan masjid ini pernah menjadi kiblat sholat sebelum akhirnya berganti Ka'bah. Pahala sholat Baitul Maqdis juga 500 kali lipat dibanding masjid biasa. 6. Islam merupakan agama yang suci. Ketika Nabi diberi pilihan antara air susu dan khamar saat Mi'raj, Nabi lebih memilih susu. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Engkau telah diberi hadiah kesucian." Ini sebagai isyarat bahwa Islam adalah agama suci. Ketujuh, pentingnya persoalan sholat malam Isra Mi'raj merupakan waktu disyariatkannya sholat 5 waktu secara langsung tanpa melalui perantara malaikat Jibril sebagaimana syariat-syariat lainnya. Ini menunjukkan betapa sholat memiliki kedudukan sangat penting bagi umat Islam. Kedelapan, memantapkan Nabi Muhammad sebelum Mi'raj. Rasulullah hanya mendengar info terkait surga, neraka, dan hal-hal gaib lainnya melalui wahyu. Ini namanya ilmu yakin. Nabi mengimaninya tapi belum melihat langsung. Ketika Mi'raj, Rasulullah melihat langsung dengan mata kepala beliau sendiri. Ini namanya ainul yakin. Ketika seseorang sudah sampai pada ainul yakin, maka kemantapan atas apa yang diyakininya semakin kuat. Kontributor Muhammad Abror, editor Syahir NF, dilansir dari NU Online. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.